Oke. Baik, Bapak-bapak, sekarang kita akan bicarakan mengenai equivalent circulating density. Apa itu equivalent circulating density? Ya, anggap di sini ada sumur yang kedalamannya adalah 10.000 feet. Kedalaman sumur adalah 10.000 feet dengan lumpur yang 10 pound per gallon. Ya, berapa bottom hole pressure? Coba tolong dihitung, Pak. Berapa bottom hole pressure? Kedalamannya adalah 10.000 feet, mat weight-nya adalah 10 pound per gallon. Berapa, Pak? 0,052 dikali 10 pound per gallon dikali berapa, Pak? 10.000. 10.000 sama dengan berapa? 5.200. 5.200. Kemudian kita mengetahui bahwa formation pressure adalah 5.300. Ya, 5.300. Sekarang bagaimana? Efeknya bagaimana? Bottom hole pressure-nya 5.200, formation pressure 5.300. Ya, bisa ada influx masuk, Pak. Ya, jadi formation akan kick, betul Pak ya? Ya. Formation akan kick. Nah, sekarang bagaimana di keadaan yang kedua ini? Kita hidupkan pompa, kemudian kita sirkulasikan dengan mat pump pressure-nya adalah 3.000 psi, ya, terjadi sirkulasi, ya, sirkulasi. Kemudian kita punya data bahwa annulus pressure loss itu adalah 250 psi, ya, 250 psi. Jadi bottom hole pressure adalah berapa? Bottom hole pressure 5.200 ditambah annular pressure loss 250. Jadi bottom hole pressure sekarang berapa? 5.400. 5.400 sama dengan hydrostatic pressure 5.200 ditambah annular pressure loss 250, ya, APL, ya. Jadi totalnya adalah bottom hole pressure 5.450. Sedangkan formation pressure adalah berapa? 5.300. Ya, formation pressure adalah 5.300. Akibatnya bottom hole pressure lebih besar sedikit di atas formation pressure. Jadi formation pressure under control, ya. Begitu Pak ya. Nah, sekarang lebih jelas lagi bahwa kalau kita sirkulasi itu tentunya ada gesekan-gesekan, ada friction-friction, ya. Apakah mulai dari pompa menuju ke floor, ya. Di situ ada surface equipment, ada standpipe, ada rotary hose, ada swivel, ada kili. Kita akan mendapatkan pressure loss di situ, ya. Kemudian di drill pipe, ya, di drill pipe juga kita akan mempunyai pressure loss. Berapa? Katakanlah 650 psi. Karena ada gesekan, ada friction, ya. Pipanya kan tidak licin, ya. Jadi dia pasti ada kasar, agak kasar, sehingga pasti dia ada friction loss. Di drill collar juga ada friction loss. Sebanyak berapa? Anggapannya adalah 300 psi. Kemudian di bead ini yang paling tinggi, gesekannya adalah paling tinggi, 1.800 misalnya, ya. Kemudian di annulus, ini keluar dari bead, ya. Kemudian di annulus akan kehilangan pressure 50 psi di depan drill collar di open hole. Kemudian di drill pipe di open hole juga akan kehilangan pressure 75 psi. Kemudian di drill pipe di dalam casing kita kehilangan 125 psi. Ya, jadi jumlahnya yang annulus itu berapa? 50 psi tambah 75 tambah 125 sama dengan 250 psi. Ya. Yang namanya 250 psi ini adalah annular pressure loss. Annular pressure loss. Ya, sebesar 250 psi, ya. Kalau kita konversikan annular pressure loss ke dalam pound per gallon itu tinggal dibagi aja. 250 dibagi 0,052 dibagi 10.000 feet. Kedalamannya kan tadi 10.000 feet, ya. Sama dengan berapa? Coba Bapak hitung. 250 dibagi 0,052 dibagi 10.000 feet. Berapa, Pak? 0,48 sekian, 0,5. Katakanlah 0,5. Katakanlah mat weight-nya adalah 10 pound per gallon. Ya, 10 pound per gallon. Berarti ECD-nya atau equivalent circulating density-nya adalah 10 pound per gallon ditambah setengah pound per gallon sama dengan 10,5 pound per gallon. Ya, ECD, equivalent circulating density atau ECD sama dengan 10,5 pound per gallon. Ya, ini seolah-olah kalau kita punya mat weight-nya 10, seolah-olah kalau kita sirkulasi
matrix kita adalah 10,5. Makanya namanya equivalent circulating density pada waktu sirkulasi. Oke. Nah, pressure loss di drill pipe di sini, pressure loss di drill collar, pressure loss di bead, di nozzle itu tidak menyebabkan bertambahnya BHP. Ya, perlu diingat. Ya, tidak akan menambah bertambahnya BHP. Tidak akan menambah pressure di BHP. Tidak akan. Ya, jadi di sini 650, 300, 1800 itu nggak ada pengaruhnya di bottom hole pressure. Tapi kalau kita kehilangan pressure di annulus, ya, pressure loss di annulus itu akan menambah besarnya pressure ke bottom hole pressure, ya, sebesar 250. Oke. Itu perlu diingat, ya, perlu diingat. Jadi APL adalah besaran yang perlu ditambahkan ke hydrostatic pressure, ya, yang ekuivalennya adalah bottom hole pressure. BHP sama dengan hydrostatic pressure ditambah annular pressure loss, ya, tambah annular pressure loss. Demikian, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai ECD, Pak? Baik, yaitu adalah mengenai equivalent circulating density atau ECD, ya, sebesar 250 psi. Kalau kita konversikan, kita harus bagi dengan 0,052 dibagi dengan depth-nya yaitu 10.000 feet. Oke, Pak? Demikian, Pak, ya.